warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang murid-murid Ibu Yeni yang baik dan cantik dan ganteng. Apa kabar? Baik, Bu. Selamat siang, Ibu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di siang hari ini kalian semangat belajarnya ya. Ya, Ibu. Ya, Sebelum Bu. pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Silakan untuk KM. Harisman, mohon dipimpin doa ya, Harisman. Oh iya, baik Ibu. Marilah teman-teman, sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Harisman sudah memimpin doa ya. Kemudian Ibu akan menanyakan kehadiran di kelas A2 ini. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah hadir semua, Bu. Coba Sekretaris Wiwin, adakah yang hari ini tidak hadir? Hadir semua, Bu. Tadi Tommy buru-buru kesiangan, tapi sudah ada, Bu. Baik, terima kasih semuanya sudah hadir. Ya, Ibu akan melanjutkan. Sebelum Ibu melanjutkan ke pembelajarannya, kita melakukan kegiatan yang biasa dibahas ya, sebelum memulai pelajaran, yaitu dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ibu Yeni berharap semua siswa Ibu di kelas A2 melantangkan suaranya dengan semangat untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, dengan hitungan ketiga, mari kita mulai bersama-sama. 1, 2, 3. Indonesia. Baik, terima kasih untuk semangatnya. Semoga lagu Indonesia Raya nanti semangat nasional kita semakin kental di diri kita. Terima kasih anak-anak. Baik Ibu. Ibu akan menyampaikan KD pembelajaran yang akan kita pelajari pada bab teks ulasan. Pertama itu KD-nya ada KD 3.12, nah, di mana KD 3.12 itu tentang menelaah struktur dan kebahasan teks ulasan. Ya. Kedua ada KD 4.12, di mana KD tersebut adalah menyajikan tanggapan tentang kualitas karya. Nah, nanti di akhirnya kalian akan diminta untuk membuat teks ulasan begitu. Tetapi untuk pertemuan kali ini fokus pembelajarannya hanya kepada menelaah struktur dan kebahasaan teks ulasan itu ya. Baik. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah menyampaikan juga materi mengenai terkait tentang teks ulasan, di mana pada pertemuan sebelumnya itu Ibu Yeni sudah menjelaskan tentang pengertian teks ulasan. Ibu? Ibu? Mental kayaknya, Pak. Baik anak-anak, pada pertemuan sebelumnya Ibu Yeni sudah menyampaikan sedikit tentang materi teks ulasan, di mana pada saat itu Ibu Yeni menyampaikan tentang pengertian teks ulasan, kemudian juga Ibu Yeni menyampaikan tentang macam-macam teks ulasan berdasarkan isinya. Ibu ulas kembali ya, sedikit ya. Pertama kita sudah mempelajari jenis-jenis macam-macam teks ulasan. Yang pertama ada teks ulasan informatif, di mana teks ulasan itu menggambarkan secara singkat mengenai suatu karya. Kemudian juga ada teks ulasan deskriptif, ya, di mana teks ulasan deskriptif tersebut menggambarkan secara detail, ya, itu karya yang akan diulas. Kemudian yang ketiga ada teks ulasan yang kritis, itu adalah teks ulasan yang berisi tentang
tanggapan terperinci terhadap suatu karya, namun menggunakan pendekatan atau metode untuk menganalisis karya tersebut. Begitu anak-anak, mudah-mudahan semuanya masih ingat ya. Gitu. Jangan sampai lupa ya anak-anak Ibu. Baik Ibu. Ya, Bu. Ingat Ibu. Baik, Bu. Kemudian Ibu Yeni ingin menyampaikan kepada semuanya bahwasannya kalian itu harus semangat dalam mengikuti pembelajaran ini. Kenapa? Karena ketika mengikuti pembelajaran ini ya, di dalam pembelajaran ini kita semua akan menyampaikan mengenai kekurangan dan kelebihan suatu karya. Maka manfaatnya nanti di dalam kehidupan sehari-hari kalian itu akan bisa menyampaikan suatu pendapat ya tentang mengenai suatu hal, menggunakan kata-kata yang baik, kata-kata yang benar, dan dengan menggunakan kata-kata yang sopan. Nah, maka pelajarannya yaitu sebelum kita menilai sesuatu, kita harus tahu dulu, kita harus memahami dulu nih, apa sih inti permasalahannya, kita harus perdalam itu ya. Jadi, ketika kita menyampaikan pendapat, menyampaikan sebuah ulasan, menyampaikan sebuah pesan, kita tidak boleh berbicara sembarangan. Itu, anak-anak. Paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Paham Ibu. Paham, Ya Ibu. Ibu, udah jelas. Baik, anak-anak. Nah, sekarang Ibu Yeni akan memberikan latihan soal, ya. Nah, latihan soal yang akan Ibu Yeni berikan ini formatnya adalah Google Form. Apakah kalian semua hari ini membawa gawai? Siap Bu, saya sudah membawa gawai. Bawa Bu. Ya Ibu, bawa. Anak-anak, terima kasih ya atas antusiasnya. Bolehkah Ibu Yeni mengirimkan link untuk mengerjakan soal ini di grup kelas kita? Boleh Ibu. Boleh Ibu. Boleh Ibu. Baik, Boleh, silakan. Bu. Silakan diperiksa di kelasnya ya, di grup kelas ya anak-anak. Ibu sudah kirim linknya, silakan diperiksa, silakan dicek. Bisa dibuka. Sebentar, Bu, sinyalnya di sini kurang bagus. Bisa, Bu? Udah Baik, bisa terima kasih Ibu. Willy dan Pupu. Nah, kalau misalnya kalian sudah bisa mengakses atau membuka link tersebut, Ibu Yeni meminta ya kepada murid-murid Ibu Yeni ini untuk mengerjakan soal-soal tersebut. Ya, Ibu Yeni beri waktu, silakan dikerjakan. Kalau sudah selesai, tolong konfirmasi. Silakan. Bu, Kenapa, Adek? ini kenapa ya? Ini saya lupa emailnya, Bu. Boleh Aduh. pinjem HP yang lain nggak? Boleh, pakai email yang lain boleh. Boleh, pas lagi kerja, mengerjakan, Adek. Adek ngerjain yang benar ya, Dek. Jangan asal-asalan ya, Dek. Ya, Bu. Ini Tendi kenapa Tendi senyum-senyum? Soalnya gampang ya Tendi ya. Ibu nomor 4 susah. Enggak, Ibu, mohon maaf. Iya, nggak apa-apa. Ibu Tapi soalnya susah. nggak apa-apa, susah. Dikerjakan dulu semampunya. Nanti kan Ibu ini ajarin di langkah berikutnya ya. Ya, Bu. Saya senyum-senyum ngelihat Ade, Bu. Iya. Ngelihat Ade lucu. Memang Ade itu maskot kelas A2. Murid Bu, saya terpilih. sudah. Kita tunggu sampai semuanya sudah ya. Saya juga sudah selesai Bu. Siapa yang belum? Screen-nya nggak jalan. Lagi, Bu. Udah, kalau udah Ibu ini mau lanjut ke langkah berikutnya nih. Udah semua Soalnya belum? dari tadi Ade nggak mau diem, Bu. Ya, Ade nanti kalau nggak mau diam, Ibu ini suruh maju, Ibu ini suruh nyanyi, pokoknya Ade. Orang saya digangguin sama Harisman, Bu. Ya, baik ya anak-anak udah semua ya. Sudah, Bu. Sudah Bu. Sudah dikirim, Bu. Sudah Bu. Terima kasih. Oke, baik ya. Setelah ini sudah masuk nih nilai hasil jawabannya di Bu Yeni. Nanti Bu Yeni lihat bagaimana hasilnya. Tetapi sebelum itu nanti setelah ini nih Ibu Yeni minta tolong ya sama KM Harisman untuk mengumpulkan jurnal membaca harian kita, laporannya ya.
Semuanya harus ngumpulin, wajib ngumpulin karena memang itu adalah kegiatan literasi. Jangan sampai lupa. Siapa yang belum membaca Bu, Bu belum kalau membaca kalau baru setengah Bu, bagaimana Bu? tidak apa-apa. Kita baca tadi buku Bu, buku cerpen, judulnya Pohon Keramat, Ibu. Ya, itu yang ceritanya isinya. Mohon maaf ya Bu, di sini ada gangguan sebentar ya Bu. Iya Pak, iya Harisman, nggak apa-apa Harisman ya. Baik anak-anak ya, Ibu percaya semuanya sudah membaca karena memang ini adalah kegiatan rutin di sekolah kita ya. Jadi kalian juga sudah tidak kaget lagi dengan kegiatan literasi dan mengumpulkan jurnal harian membaca ini ya. Nah, baik. Kemudian Ibu Yeni akan menayangkan ya materi pembelajaran. Kalian mohon simak ya dengan baik ya. Tampil. Sudah, Bu. Sudah, Sudah, Ibu, Bu. udah ada. Ih, Sudah, Bu. bagus, Ibu. Berapa? Bagus. Apanya yang bagus? Tampilannya. Enggak. Nama lain teks apa enggak? Apa enggak? Saya mau Berdasar- nanya Bu. Ya, Kurang tahu Bu, saya tadi kurang mendengar penjelasan dari Ibu. kalau misalnya Ibu Yeni minta Tendi untuk menjawab pertanyaan Ibu Yeni bisa, Tendi. Nama lain dari teks ulasan adalah teks apa, Tendi? Bisa Bu. Apa nak? Resensi bukan Bu? Tuh, 100 buat Tendi. Ah, hebat. Ah, hebat. Tadi saya mau Malam- jawab Bu. Duluan Ngapain sama ya Tendi. kamu? Ah, Duluan bisa sama Tendi aja, lah. Bu, Adek. Ibu saya mau nanya Bu. Ya. Kalau kamus besar itu, Ibu, Hadir. kalau kamus besar itu apa Bu? Kok disebut kamus besar Bu? Kamus besar itu Kamu nanya. kamus yang di dalamnya berisi tentang penjelasan dari sebuah kata. Nah, kata ini artinya apa, kata itu artinya apa, ada gitu ya. Bukan berarti kamus besar itu kamus yang memang besar banget, bukan ya, Naya? Jadi bukan karena ukurannya ya Bu? Bukan dong, ya. Ya Bu, terima kasih Bu. Ya, baik. Ibu lanjut ya. Struktur teks ulasan yang pertama ada identitas karya. Di dalam identitas karya itu ada judul, ya kan? Kemudian ada nama pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal halaman, dan ukuran buku. Kemudian juga ada orientasi, merupakan struktur yang terletak di bagian awal. Nah, ini di orientasi ini adalah pengenalan. Oh, ternyata novel ini tuh karyanya si ini, gitu. Karyanya Bapak ini, karyanya Ibu ini, gitu ya. Kemudian ada sinopsis. Sinopsis itu merupakan ringkasan cerita secara singkat. Jadi kalian hanya menyampaikan inti cerita dari suatu cerpen ataupun novel yang kalian baca atau film juga boleh gitu. Kemudian ada bagian analisis. Nah, di bagian analisis ini nantinya ada yang namanya unsur intrinsik. Misalnya kamu membacanya cerpen gitu. Berarti di bagian analisis ini kalian itu semuanya menganalisis tentang temanya apa, kemudian tokohnya siapa, penokohannya bagaimana, alurnya seperti apa dan lain-lain gitu. Ya, kemudian untuk evaluasi, pada bagian evaluasi ini semuanya nanti akan memaparkan tentang kekurangan serta kelebihan karya yang kalian akan ulas. Misalnya, film ini kekurangannya adalah ini, film itu kekurangannya adalah ini gitu ya Naya. Kemudian yang terakhir adalah rekomendasi atau saran. Ini berisi ajakan atau saran dari penulis terhadap karya yang telah diulas. Maksudnya gimana, Bu? Maksudnya gini, setelah misalnya Tendi tadi menganalisis sebuah cerpen, maka di bagian akhir Tendi akan memberikan rekomendasi. Contohnya gini, menurut pendapat saya sebaiknya gitu ya, cerpen ini begini atau film ini begini gitu. Jadi berisi tentang rekomendasi atau saran. Begitu anak-anakku. Adakah yang ingin kalian tanyakan? Maaf Bu, itu yang rekomendasi itu maksudnya kita Ada yang mau memberitahu bertanya? kelemahannya. Saya Bu bertanya Bu. Arisman nggak merhatiin Bu. Kan tadi Bu bilang dievaluasi ya Bu. Arisman Bu yang nanya Bu. Maksudnya evaluasinya begini Bu, evaluasinya tentang kelebihan, kekurangan atau bagaimana Bu? Ibunya nggak ada. Oh Ibu ada perlu kali ya?
Ya, Ibu sebentar. tadi kayaknya dipanggil Pak Kepala. Iya, aduh. Ada telepon soalnya tadi. Iya. Adek. Baik, anak-anak, Ibu ini akan menampilkan kembali materinya ya. Ibu tadi kemana dulu, Ibu? Ibu ini dipanggil, Dipanggil Nak. kepala sekolah ya? Iya. Tadi sampai mana Ibu Yeni boleh nanya? Adek, sampai mana tadi, Dek? Rekomendasi, Bu. Sampai struktur, Bu. Struktur, Bu, struktur. Struktur, Bu. Ya. Bu, Baik, tadi sekarang Ade Ibu, berisik, Bu. Lagi Ibu coba pergi. Ibu Yeni pengen dong sama maskot kelas kita, yaitu maskot kita yang paling oke, Adek. Baca, Dek, kaidah kebahasan teks ulasan, Dek. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Karakteristik kebahasaan teks ulasan adalah sebagai berikut. Banyak menggunakan, aku Bu pindah, Bu. Bentar, Dek. Bentar ya, Adek. Oh iya, Bu, maaf, Bu. Nah, ini dia. Mau layarnya mau dibuat besar, Adek. Tak kelihatan saya di belakang. Maaf, Bu, Sabar, kan Dek. saya nggak ngerti, Sabar. Bu. Silakan, Bu. Adek. Karakteristik dari kebahasaan teks ulasan adalah sebagai berikut. Ya. Yang pertama, banyak menggunakan konjungsi penerang seperti bahwa, yakni, yaitu. Contoh, satu, Hasan merasa bahwa semua itu terjadi karena perbuatan Anwar. Ia menaruh dendam pada Anwar dan berniat membunuhnya. Dua, novel ini banyak memberikan pelajaran pada pembacanya, antara lain bahwa kita harus pandai bergaul dengan orang lain. Itu ya, Bu. Ya, terima kasih Adek. Ibu Yeni lanjutkan ya. Nah, kemudian kaidah kebahasan yang kedua yaitu menggunakan konjungsi temporal ditandai dengan kata sejak, semenjak, kemudian, dan akhirnya. Contohnya, sejak saat itulah pemahaman Hasan tentang agama mulai berubah. Ia mulai meragukan keberadaan Tuhan. Nah, yang Ibu Yeni beri tanda merah ini merupakan contoh dari konjungsi temporal. Ya, anak-anak. Nah, kemudian yang berikutnya adalah banyak menggunakan konjungsi penyebab ditandai dengan kata karena dan sebab. Contohnya akan tetapi, karena Rusli tidak pandai bicara, kemudian dialah yang berbalik mempengaruhi Hasan. Nah, inilah yang Ibu beri tanda merah ini merupakan contoh dari konjungsi penyebab. Dan yang terakhir, kaidah kebahasan yang terakhir yaitu tentang menggunakan pernyataan-pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi pada bagian akhir teks, ya, ditandai dengan kata jangan, harus, nah, hendaknya, gitu ya anak-anak. Nah, yang Ibu ini beri warna merah ini merupakan contoh kata rekomendasi, ya, gitu. Nah, baik, cukup sampai sini. Adakah yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu Yeni akan menayangkan sebuah tayangan video mengenai teks ulasan. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada, Bu. Nanti saja. Baik. Nah, sekarang kalian simak dengan baik ya tayangan video berikut ini ya. Sudah muncul, Nak? Ada, Bu. Ada. Iya. Bentar ya. Nah, silakan disimak. Nggak kedengeran, Bu, suaranya kecil, Bu. Suaranya Bu, putus-putus, suaranya Bu. nggak ada, Bu. Ada sebuah karangan yang berisi komentar maupun pembahasan tentang kualitas, kelebihan, serta kekurangan sebuah cerpen. Dan cerpen yang akan aku ulas adalah cerpen Penulis Dua karya Haryo Pamungkas. Oke, jadi sekarang aku bakal mulai dari identitas cerpen. Cerpen adalah Penulis Dua, nama pengarangnya adalah Haryo Pamungkas, penerbitnya adalah Banjarmasin Pos, cerpen koran Minggu. Jumlah halamannya ada 5 halaman, dan tanggal terbitnya adalah 18
untuk diambil dalam proses pembayaran. Mengenang masa lalu. Setelah semua hal buruk dan baik datang, silih berganti sebagai bumbu perjalanan usia. Nah, di usia semakin beranjak tua, kakek itu lebih memilih menjadi pengamat. Jadi dia mengunjungi berbagai tempat yang cocok untuk merenung dan mengenang untuk menciptakan kenangan dengan baik bersama cucunya yang bernama Alenia. Agar nantinya kenangan dalam kepalanya tak hanya dipenuhi oleh gemerlap kesibukan kota dan cahaya yang keluar dari telepon genggam. Seperti cita-cita kakek di masa muda lalu, menjadi seorang penulis yang membentuk kenangan. Membentuk kenangan dengan baik, tidak seperti sekarang ini zaman dimana membentuk dengan baik. Nantinya, ketika semua hal hanya diketahui dari segenggam kotak kecil bersama semua kenangan yang terbentuk, tidak ada nyata seluruhnya. Nah, setelah aku membaca dan memahami pendapatku mengenai kekurangan dan kelebihan yang ada dalam cerpen ini, dan ini juga semua adalah pendapat dari sudut pandang aku, jadi kalian bebas untuk mempunyai pendapat masing-masing. Nah, aku akan mulai dari kekurangan. Jadi menurut aku dalam cerpen ini itu kayak tidak diceritakan secara detail tentang kehidupan seperti yang punya, atau bagaimana si Alenia tinggal dengan kakeknya, dan pada akhir ceritanya juga kurang bisa dipahami. Menurut aku cerita ini tuh mengangkat tema kehidupan sehingga cocok dibaca oleh dari dari usia muda sampai usia lanjut usia juga, apalagi generasi muda yang sekarang ini kan, dan bahasa yang digunakan penulis juga cukup sederhana juga mudah dipahami oleh pembaca. Jadi walaupun pembacanya itu kayak masih muda atau kayak umur yang seumuran ini, itu juga masih bisa ngerti isi dari cerpen ini. Oke, jadi sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan. Jadi cerpen ini merupakan bacaan yang menarik bagi semua usia, baik tua maupun muda, dan melalui cerpen ini pengarang menjelaskan inti cerita pada arti sebuah kehidupan di usia senja. Tokoh utama kakek yang sudah berumur 80 tahun itu lebih sering dimunculkan untuk menceritakan lika-liku kehidupannya di masa lampau yang menyenangkan, dan cerita ini juga mendapat 3 tokoh, yaitu si kakek, cucunya, dan nenek yang sudah almarhumah alias sudah meninggal. Nah, sekarang kita sudah memasuki bagian terakhir dari teks ulasan ini, yaitu rekomendasi atau saran. Dan rekomendasi dari aku itu nggak banyak banget, cuma sedikit, sangat direkomendasikan untuk berbagai kalangan, mau dari yang tua maupun muda, tapi khususnya para orang tua dan orang-orang yang selalu mengandalkan ponselnya untuk membuat sebuah kenangan karena banyak mengandung pesan moral. Jadi segitu saja untuk video kali ini, dan mohon maaf jika kalian kurang ngerti sama penjelasan aku ataupun aku ada salah kata atau ada kata-kata yang menyinggung perasaan kalian, dan sebenarnya juga mau dimaafkan. Dan bagi kalian yang penasaran lebih dalam tentang cerita ini, kalian bisa langsung aja cari di Google, banyak kok. Jadi ya gitu aja. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana anak-anak sudah menyaksikan? Sudah Bu, suaranya tapi kurang jelas Bu. Boleh nanti minta dikirim ke WA aja Bu buat contoh. Boleh dong, nanti Bu ini kirim ya lewat grup ya. Nah, Ya. sekarang kita bahas dulu ya sedikit tentang tayangan video yang tadi. Nah, Ibu ini mau nanya dong sama Rifna, ada nggak Rifna? Ada, Bu. Rifna, Ibu ini mau nanya tadi pada penjelasan videonya, cerpennya berjudul apa sih Rifna? Apa ya tadi ya? Apa yo? Tahu? Apa ya? Penulis tua bukan ya, Bu? Nah, betul sekali Rifna ya. Yeay. Teman-teman, bentar ya. Jawabannya betul, adalah judulnya adalah Cerpen Penulis Tua. Kemudian Ibu ini mau nanya lagi dong sama Atus. Tuh, Atus. Ya, Bu. Tadi si kakek itu usianya berapa ya, Atus? Aduh, berapa ya, Bu? Ayo, tadi menyimak tidak? Tadi tidak menyimak, Bu. Maaf.
Kenapa tidak menyimak Atus? Sakit kayaknya Atus, Bu. Ampun, Ya, Aku tahu Iya, Bu, Bu. aku tahu Maaf, Bu. Bu. Aduh, saya nggak bisa jawab, Bu. Ya Bu, yang bisa aku jawab tahu. Ibu kasih nilai plus. Siapa yang bisa jawab? Berapa Aku, Pak? aku, aku, Ya, Harisma. Berapa aku Harisma? 88 Bu. Aduh, salah Harisma. Hah? Top, Tadi siapa pas, lagi? oh salah Saya ya? Bu, Tom 50, Andy apa Ten? 50 tahun, Berapa? 50 tahun. 50 tahun. Masih salah. Ada yang bisa? Saya Bu. Nah, apa nah? 80 tahun ya, Bu? Betul Rifna. Ya. Wah, curang ini Ripna cucunya kali. Bu Ripna, Bu Ripna jawabnya benar terus, Bu. ya. Makanya nyimak dong, teman-teman. Iya. Rifna sudah mendapat 2 nilai tambahan dari Ibu Yeni atas keaktifan dan keantusiasan Rifna menyimak tayangan dari videonya. Terima kasih Rifna dan teman-teman kelas A2 ya. Nah, kemudian anak-anak, setelah tadi kita menyaksikan tayangan video nih, kan kebetulan sekarang kan kalian duduknya sudah berkelompok nih, sudah 5 orang ya, sudah duduk rapi berdasarkan kelompok. Ibu ini punya catatan kecil nih di sini. Kelompok 1 itu terdiri dari Harisman, Wiwin, Atus, Pupu, dan Rifna. Itu kelompok 1. Kemudian yang kelompok 2 adalah Sulastri, Ade, Tommy, Tendi, dan Angga. Bu, Ya, kok aku cowoknya 1? nggak Bu, aku apa-apa. nggak mau sama Ade, Bu. Sebagai Apa-apa Atuh, dah baik ya Atus ya. Aku Iya, suka dibully Ya, sama mending Wiwin, nggak Bu. mau satu kelompok sama aku, kamu mah. Aku boleh. maunya sama Harisman, Bu, kelompoknya. Yang lain banyak Nggak mau mau sama Bu. Ade. Cuman Ibu aja lah Bu. Yang lain banyak mau. Fisik dong anak-anak. Kacau kamu, Ade. Tenang anak-anak Ibu. Ya, Nah, baik Ibu Ibu. memberikan apa tuh namanya, Ibu Yeni tuh membagi kelompoknya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan anak-anak. Jadi mohon dilaksanakan saja, diikuti saja ya. Semoga semuanya lancar kegiatannya gitu ya anak-anaknya. Iya. Iya, Bu. Nah, terima kasih. Kemudian nih Ibu Yeni akan memberikan LKPD, contoh LKPD yang nanti akan kalian kerjakan secara berkelompok ya. Nah, Ibu Yeni akan bagi layar dulu sebentar. Bu, LKPD itu apa, Bu? LKPD adalah lembar kerja peserta didik. Iya, Bu. Bu, tadi saya siapa aja Bu kelompoknya? Lupa. Kenapa? Iya, Coba kamu. yang tadi hafal, siapa coba yang tadi hafal? Sok. Sambil nunggu Ibu Yeni mencari dokumen. Tadi Ade tadi sama aku, Bu. Oh, Nah. sama Tommy. Oke, bagus. sudah terlihat anak-anak? Ada Bu. Iya, Ibu ada. Nah, tolong didengarkan penjelasan Ibu Yeni. Ini adalah cara atau langkah nanti kalian menjawab atau mengisi LKPD secara berkelompok ya. Nah, pertama kalian itu harus membaca dulu nih, membaca cerpen ini, teks cerpennya. Dua wajah ibu ya. Ini kalian baca semuanya. Tuh, di sini ada yang bisa kalian temukan, kemudian bisa kalian catat, dan akhirnya nanti kalian akan mempresentasikan. Ya, nah ini adalah cerpennya. Kemudian di sini ada tugas kelompoknya. Kamu semuanya harus tahu dulu di sini apa sih tujuannya ya. Tujuannya yaitu peserta didik dapat menelaah struktur dan kaidah kebahasan teks ulasan dengan lengkap dan terperinci. Nah, bagaimana caranya? Caranya yang pertama ya, baca dulu tadi contoh teks ulasannya yang di atas. Kemudian setelah dibaca, habis itu kalian semua itu menentukan strukturnya, struktur teks ulasan yang terdapat di dalam contoh yang tadi sudah Ibu berikan.
Nah, kemudian setelah itu kalian menyajikan laporannya nih di dalam bentuk LKPD seperti ini. Contohnya gini, di identitas karya. Nah, tadi ada nggak ya identitas karyanya di atas? Kalau ada berarti pindahin di kolom yang ini gitu, salin gitu ya nak ya. Kemudian orientasinya, ada nggak sih pengenalannya di contoh yang tadi orientasinya ada atau tidak? Nah, ada di sini ya tulisnya. Kemudian sinopsisnya ada nggak? Oh ada gitu. Kemudian analisisnya ada nggak? Ada, evaluasinya ada atau enggak gitu. Kalian tulis semua di sini. Nah, kemudian ada kaidah kebahasaannya di sini ya. Pertama ada konjungsi penerang. Kemudian konjungsi anak-anak tadi sampai mana ya Ibu Yani ya menjelaskannya? Sampai LKPD, Bu, disuruh memindahkan Cara pengisiannya, dari Ibu. pengisiannya, Bu. Nah, berikut ini nih ya, kalian bisa lihat di sini ada contoh LKPD ya. Nanti setelah kalian membaca contoh dari teks ulasannya, kalian harus ngapain? Pertama yang harus kalian lakukan adalah mengisi kolom identitas karya. Ada nggak identitas karyanya gini? Bu, ini kita tulis semua ya Bu, gitu. Nah, maka Ibu ini akan menjawab, kalian hanya perlu menuliskan informasi-informasi penting dari tiap bagian teks tersebut. Bukan menulis teks ulasan, tapi hanya mencantumkan atau menuliskan informasi-informasi penting dari tiap-tiap bagian. Identitas karyanya ada, berarti ditulis. Kemudian orientasinya ada enggak? Ada, misalnya. Kemudian sinopsisnya bagaimana sih? Gitu ya. Kemudian analisisnya tokohnya siapa? Gitu. Terus kemudian latarnya di mana? Latar tempatnya di mana? Latar waktunya kapan? Latar suasananya dan lain-lainnya. Kemudian ini bagian evaluasi. Menurut kalian itu secara kelompok dapat merumuskan tidak sih kekurangannya itu apa sih teks cerpen yang di atas tadi begitu. Nah, kemudian untuk yang kaidah kebahasaannya, cara mengisinya adalah kalian harus mencari konjungsi penerang yang ada di dalam teks tersebut. Bu, kalau nggak ada gimana? Ya kalau nggak ada jangan dipaksa ada-adain. Misalnya Harisman, saking pengen nilainya bagus, ditulis tuh sama si Harisman konjungsi penerangnya. Padahal di teksnya nggak ada. Boleh nggak begitu? Tidak boleh. Ya, tidak boleh karena informasinya harus faktual kan? Ya, Iya. baik Bu. Kemudian konjungsi temporal, ada nggak sih konjungsi temporal di teks yang tadi? Oh, kalau ada diisi, kalau nggak ada ya jangan diada-adain sampai pada kalimat rekomendasi. Nah, selesai deh. Kalau sudah selesai, nanti tiap kelompok mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Seperti itu. Adakah yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ibu. Bu. Dek. Ibu. Dek. Kalau itu, Bu, yang tadi konjungsinya, hanya konjungsinya saja, Bu, atau dengan kalimatnya, Bu, yang ditulisnya, Mungkin dengan contoh kalimat ya, Bu. hasil Dengan, temuannya. harus Bu, dengan bukti ya. Atus begitu Nah, bukan? biar cepet aja, Wiwin. Mending Dek, tulis dek, itunya dek. aja udah. Dek. Adek, adek. Ya, Ibu, tolong dijawab, Bu. Ada Dek, dek. jawabnya konjungsinya aja, Bu. Harus dengan kalimat ya, Bu? ya. Iya. Pakai nasi aja, jangan pakai lontong. Ya, baik anak-anak. Ibu Yeni sudah mengirimkan ya contoh LKPD yang harus kalian kerjakan berdasarkan kelompok di grup kelas kita. Silakan kalian lihat dulu ya di grup ya. Ya, Bu. Bu. Kita diskusi ya, Bu? Iya, diskusi kelompok. Ya. Sudah bisa dibuka filenya? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Ya, silakan. Kerja kelompok Ibu beri waktu berapa menit? 10 menit, 5 menit? Ya, boleh, Ibu. Ya, silakan. Nanti yang presentasi pertama adalah kelompok 1 ya. Silakan nanti kelompok 1 perwakilannya ditunjuk siapa. Yang kelompok 2 juga sama. Ibu tunggu ya, Nak. Ya, Bu.
Jangan berisik, kerjanya jangan berisik. Ibu, permisi mau ke belakang ya, Bu. Sebentar. Ini yang orientasi gimana ya? Orientasi. Cok, kalau ada yang mau ditanya boleh. Orientasi. 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 Evaluasi. Evaluasi. Ih, hese, susah. Ih, yang ini susah. Iya, atuh sini aku juga susah. Tuh ini ya, disimpulkan ini ya. Kang, ini mah tulis we dulu. Iya. Kayaknya ini di paragraf yang ini deh. Coba Yang tanya, evaluasi. coba tanya ke ibu biar kita paham nih siapa sok atuh sok ya. Coba. Ih, kamu aja, aku malu. Iya, Ripna, kamu aja, kamu pemberani kan. Cepetan. Ya toh, kelompok sebelah mah rame ya. Kita mah kalem kan. Ya udah kan diskusi. Kita kan nggak tahu ini jawabannya. Bu, kelompok saya udah, Bu. Ya, Harisman, Kelompok saya gimana udah. Harisman? Ya, kalau Kelompok sudah satu? gimana, Bu? Kelompok 1 udah? Udah, Bu. Sudah, Bu. Udah, Bu. Udah. Kelompok 2 udah? Ada Bentar, belum? Bu. Bentar lagi, Bu. Ya. Kelompok 1 berarti sudah selesai, tandanya sudah siap ya mempresentasikan hasil kerjanya ya, Naya? Ya, Bu. Ya. Siapa kira-kira di kelompok 1 yang akan mewakili? Saya, Bu, mau menjelaskan hasil diskusinya. Ya, baik, Atus. Silakan, Atus. Ya, Bu, ini hasil ulasan dari kelompok 1. Cerpen yang berjudul Dua Wajah Ibu. Ya. Pengarangnya Guntur Alam, penerbitnya dari Cerpen Kompas. Unsur intrinsik cerpennya tema kehidupan perantau, judul Dua Wajah Ibu, tokohnya ada Mak Inang, Jamal, Kurti, Mai, Mak Rifah, Mak Sangkut. Ya. Tokoh Mak Inang ini penyabar dan penyayang, Jamal peduli dan penyayang, Kurti penurut, Mai tidak peduli, Mak Rifah ini pembohong, Mak Sangkut juga pembohong. Ya. Latarnya, tempatnya di kontrakan Jamal, kontrakan anak Marifah, dan kontrakan anak Mak Sangkut. Waktunya pagi dan sore hari. Suasananya, suasana Jakarta yang padat, dan kondisinya kebingungan. Alurnya campuran. Lanjutkan, Bu, sama sinopsisnya. Iya, menurut kelompok 1 adakah sinopsis di teks tersebut? Ada, Bu. Ada. Kemudian apalagi kelompok 1 ada yang bisa menambahkan selain Atus? Ini ada nilainya loh jika kalian berani mempresentasikan. Riz, lanjutkan, Riz. Kalau tidak ada kelompok 2, gimana dengan kelompok 2? Sudah siap? Siap, Bu. Kelompok 2. Baru selesai, Bu. Oh, Angga udah selesai, Angga? Ya, Bu.
Kebetulan Ya, saya silakan. ditunjuk Bu sama teman-teman yang lainnya untuk mempresentasikan ke depan. Ya, berarti temannya percaya ya, Angga ya. Ya, Silakan Angga. mudah-mudahan Bu. Baik Bu, di sini saya mewakili kelompok 2 mau mempresentasikan hasil diskusi pengerjaan kelompok kami. Mungkin sama Bu untuk tema, judul dan tokohnya, tapi di sini di kelompok kami mau mempresentasikan kelebihan dan kekurangan novel ini Bu. Ya, Menurut boleh. kelompok kami, novel ini menggunakan majas yang beragam dan Ya, menceritakan secara jelas kehidupan di ibu kota. Itu ya, kelebihannya Bu. ya. Sedangkan kekurangannya, gaya bahasanya terlalu melilit dan tidak mudah dipahami, sehingga tidak memiliki tujuan akhir dalam cerita. Baik. Itu Bu. Iya. Bagaimana kelompok 1? Adakah tanggapan dari kelompok 1 terhadap kelompok 2 dan sebaliknya? Tidak? Sudah Tidak ada cukup, tanggapan? Bu. Cukup, baik. Ya, berarti kalau seperti itu ya. Nah, di sini kita simpulkan bahwasannya ada sinopsisnya, ya kan? Sebetulnya juga ada juga pada bagian evaluasinya, kemudian analisisnya ada, dan struktur-strukturnya itu ada ya anak-anak ya. Yang paling jelas terlihat adalah pada bagian kekurangan dan kelebihan serta unsur intrinsiknya ya, begitu ya anak-anak ya. Ya Bu. Nah, nanti dipelajari lagi ya untuk berikutnya adalah Ibu Yeni akan memberikan soal lagi di Google Formulir. Nanti kalian kerjakan ya di Google Formulir ya. Ya Bu. Ya, Ibu. Sudah Ibu Yeni kirim loh linknya. Silakan dicek lagi grup kelas kita. Iya, Bu. Baik, Ya, Bu. silakan dikerjakan. Linknya yang mana ya Bu? Ada di grup. Ada di grup Harisman. Tadi Ibu Yeni kirim sebelum LKPD. Harisman salah kali linknya Harisman. Ya. Sudah? Belum Bu, sebentar lagi. Harisman masih pakai masker, nggak kedengeran suaranya. Ya, Harisman. Ya lupa ya. Ini yang ini ya berapa menit? Maaf ya. Makasih Tommy udah mengingatkan aku. Terima kasih Ya. Tommy. Nah, sama-sama. Kayaknya. Iya. Sudah? Saya sudah selesai Bu. Ya. Angga, hebat sekali Angga. Yang lain sudah? Sudah, Bu. Ya. Semua sudah ya anak-anak? Udah. Udah, Bu. Ya, baik. Ya, baik. Terima kasih bagi semua anak murid Ibu ya yang sudah mengerjakan soalnya. Nanti Ibu lihat hasilnya ya. Dia akan Ibu sampaikan hasilnya. Nah, sekarang kita akan melakukan refleksi pembelajaran ya. Apa sih yang sudah kita pelajari hari ini, Nak? Teks ulasan, Bu. Teks ulasan, Bu. Struktur teks ulasan Bu. Strukturnya, Bu. Iya. Sama kebahasaan, Bu. Iya, betul. Ada struktur ulasan, ada pengertian teks ulasan, ada struktur teks ulasan, kemudian ada kaidah kebahasaan teks ulasan. Ya, baik. Terima kasih Bu Yeni ingin memberikan apresiasi kepada kelas A2 yang selalu antusias meskipun siang-siang belajarnya tetap semangat ya. Terima kasih anak-anakku kelas A2 ya. Kemudian sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran ini, maka sebaiknya kita berdoa dulu ya, Nak. Baik Ibu. Ya. Silakan Harisman pimpin doa. Ya. Teman-teman semua, mari kita berdoa sebelum kita mengakhiri pelajaran ini dengan berdoa membacakan surah Wal Asri bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
wal asri innal insana lafil khusr illalladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul adzim. Ya, alhamdulillah teman-teman kita Terima sudah kasih, berdoa. Harisman. Ya, sama-sama Ibu. Dadah Baik. Ibu. Ibu cukupkan pertemuan hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materinya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya